Bab 17. Niat membunuh Sally Liu. Kukatakan dengan singkat, tinggalkan kakakku, kamu tidak layak untuknya. Begitu Louis Liu duduk, Sally Liu langsung berkata pada intinya dan tidak ingin membuang waktu dengannya. Louis Liu berkata dengan santai, Hailey dan aku saling mencintai satu sama lain, bagaimana kamu tega memisahkan kami? Sally Liu mencibir, jika kamu benar-benar menyukai kakakku, kamu tidak akan mendambakan wanita lain pada saat yang bersamaan. Kok disebut mendambakan? Aku hanya menyayangi dia dan saudara-saudaranya. Kamu adalah adik Hailey. Aku menyukai Hailey, jadi tentu saja aku juga menyukaimu. Louis Liu tersenyum nakal, dengan beranyai mengulurkan tangan untuk merangkul pinggang ramping Sally Liu. Dalam sekejap, aura dingin menerjang ke arah kaki Louis Liu. Dia buru-buru mundur, ketika dia melihat ke bawah, tampak ada sebuah belati yang tertancap di sofa, di tengah kedua kakinya. Dahsyat sekali. Jika bukan karena dia segera menyadarinya dan mundur 20 cm tepat waktu, pisau ini sudah memotong kehidupannya secara langsung. Kak Sally benar-benar orang yang kejam. Louis Liu ketakutan dan juga sedikit bingung, bisakah orang biasa memiliki keterampilan seperti itu? Louis Liu memiliki identitas yang terpisah, ada 36 geng di permukaan, selain itu, dia juga mengendalikan 72 geng gelap, yang merupakan kekuatan tersembunyi. Melalui 72 geng gelap, dia sebenarnya bisa memperoleh informasi setiap kakaknya dengan sangat mudah. Tapi dia tidak melakukannya. Kakak-kakaknya memiliki privasi mereka sendiri dan Louis Liu menghormati privasi mereka. Jadi dia sama sekali tidak tahu Kak Sally di depannya, di permukaan, adalah pemilik bar, tetapi sebenarnya dia masih memiliki identitas lain, yaitu Dark Rose yang merupakan pembunuh dingin yang menakutkan. Dark Rose. Namanya sama dengan Bar. Karena itulah, orang-orang semakin tidak mungkin menghubungkan Sally Liu dengan pembunuh dingin itu. Karena tidak ada pembunuh yang begitu bodoh untuk mengekspos dirinya sendiri. Kembali ke permasalahan sekarang. Sally Liu terkejut saat lemparannya tidak tepat sasaran, sudah begitu lama bidikannya melenceng. Dia segera mencabut belatinya. Dia menusuk secara menyamping. Aura dingin menerpa leher Louis Liu dalam sekejap, tetapi Louis Liu sudah ada persiapan diri. Dia mengelak ke belakang, lalu berguling di sepanjang sofa. Dan belati tajam yang baru saja melewati wajahnya, berjarak kurang dari 1 cm jauhnya. Sally Liu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi menatap musuh, ternyata kamu bukan orang biasa. Jika Louis Liu lolos dari serangan pertama adalah keberuntungan, maka untuk kedua kalinya, itu pasti bukan hanya sekedar beruntung. Lagi pula Sally Liu bukanlah seorang pemula, bagaimana mungkin dia tidak dapat memahami skill Louis Liu? Dia bahkan merasa kekuatan Louis Liu lebih tinggi darinya. Louis Liu tersenyum dan berkata, perempuan jangan bermain dengan pisau, itu berbahaya. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba dicondongkan ke depan, kemudian dia menjentikkan jari-jarinya, lalu terdengar suara ding yang keras. Belati di tangan Sally Liu langsung melayang. Seorang pembunuh kehilangan pisaunya, ini merupakan kesalahan yang fatal. Tatapan kaget muncul di mata indah Sally Liu, tetapi pada detik berikutnya, tubuh kecilnya tiba-tiba menegang. Karena Louis Liu tiba-tiba merentangkan tangannya dan memeluknya erat-erat. Pelukan itu begitu polos, tetapi Sally Liu tidak memahaminya dan mengira Louis Liu sedang meraup keuntungan darinya. Huis. Niat membunuh yang dingin menyembur dari tubuh Sally Liu seketika. Dia ingin orang tak tahu malu ini mati. Tapi pada saat ini, Kak Sally, ini aku, Louis kecil, aku masih hidup.
Tiba-tiba terdengar suara lembut Louis Liu. Seketika, sifat pertahanan Sali Liu tiba-tiba menghilang. Suaranya bergetar, "Kamu, apa yang kamu katakan?" "Dik, dia adalah adik laki-laki kami Louis Liu, bukan pacar pengganti yang kucari. Tadi kami hanya bercanda denganmu." Saat ini, Hailey kebetulan membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat barang yang berantakan di dalam ruangan, dia terkejut. Dia tidak menyangka keduanya akan saling berkelahi. Untungnya dia datang tepat waktu. Sali Liu masih ragu. Oleh karena itu, Louis Liu bercerita banyak tentang masa kecilnya, dan juga secara akurat menyebutkan tahi lalat di bawah dada kirinya. Pada akhirnya, Sali Liu pun percaya adik laki-lakinya, Louis Liu, telah kembali. Air mata kegembiraan mengalir keluar seketika. Sali Liu memeluk Louis Liu dengan erat, bahkan lebih keras daripada pelukan Louis Liu barusan. Louis Liu dapat dengan jelas merasakan detak jantung Kak Sali begitu nyata dan hangat. Perasaan bahagia ini tak terlukiskan. Setelah Sali Liu menenangkan dirinya, mereka bertiga mengobrol cukup lama. Tanpa disadari, 2 jam pun berlalu. Sali Liu melirik jam lalu berkata, "Gawat, aku hampir melupakan Tetua Han." "Ada apa?" tanya Louis Liu. "Begini, Tetua Han mengundang saya untuk mengunjungi koleksi kaligrafi dan lukisannya. Acaranya ditetapkan pada pukul 8. Pasti sudah terlambat untuk bergegas ke sana sekarang. Jadi aku mau memberitahu Tetua Han aku tidak akan pergi malam ini. Aku mau tinggal di sini dan menemanimu." Sali Liu sangat menyukai kaligrafi dan lukisan. Setelah menyelesaikan misinya, dia sering berlatih kaligrafi dan melukis. Ini dapat membuat hatinya tenang seketika. Sali Liu baru mengenal Tetua Han belum lama ini. Tetua Han adalah seorang kolektor kaligrafi dan lukisan terkenal. Dia mengundang banyak pecinta kaligrafi dan lukisan untuk mengamati barang-barang koleksinya. Waktunya ditetapkan pada pukul 8 malam. Sali Liu juga menerima undangan itu. Saat hendak menelepon Tetua Han untuk menjelaskan situasinya, tiba-tiba Louis Liu malah berkata, "Kak Sali, aku juga mau ikut denganmu. Kamu juga tertarik dengan lukisan dan kaligrafi?" tanya Sali Liu. "Ya." Louis Liu mengangguk, "Kadang-kadang saya juga menggambar sebagai hobi." Dari usia 5 hingga 15 tahun, dia tinggal di Kue Tao di gunung tanpa adanya hiburan apapun setiap harinya. Selain berlatih keterampilan yang diajarkan oleh pendeta Tao tua, hal santai yang dilakukannya adalah menggambar. Jadi dia bisa dibilang sebagai setengah pecinta kaligrafi dan lukisan. Setelah mendengar perkataan Louis Liu, Sali Liu tidak menolak undangan Tetua Han, namun memberitahunya dia mungkin akan terlambat. Tetua Han sangat murah hati dan mengatakan tidak apa-apa. Segera, ketiganya bersama-sama meninggalkan ruang VIP. Louis Liu berjalan di tengah.